Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Yang sakit semoga secepatnya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, untuk pertama-tama untuk kalian semua yang belum tahu channel aku, nama channel aku harap kalian semua nge-support aku ya sekarang gitu. Maksudnya aku emang masih baru gitu ya buka YouTube, tapi aku pengen kehadiran aku di YouTube ini tuh bermanfaat buat kalian semua gitu. Nah, untuk topik bahasan kali ini adalah awal mula aku kena GERD dan juga anxiety. Itu jadi buat kalian yang belum tahu tentang GERD itu adalah asam lambung. Bahasa ininya asam lambung ya. Jadi keadaan dimana itu namanya otot esofagus kalian tuh kendor atau bisa dikatakan tidak normal seperti orang biasanya gitu. Nah, awalnya aku kena asam lambung itu sebenarnya udah lama ya, udah dari SMP. Tapi emang dari kecil aku tuh kayak sensitif gitu loh perutnya, tau gak sih? Teman-teman di sini juga pasti ada yang beberapa orang yang kayak gitu. Cuman emang aku tuh orangnya suka makan pedes, asem gitu, terus makannya juga sembarangan gitu. Jadi mungkin dari situ ya ada timbul penyakit GERD ini gitu. Jadi mulai dari kecil tuh aku udah sering yang namanya sakit perut, kena emah gitu. Itu sejak SD tuh udah kena emah gitu. Ya bener banget gitu, nggak tahu juga sih. Soalnya lihat beberapa teman aku tuh ada yang dia tuh makannya kayak ngawur gitu loh. Kayak cabe gitu tuh dia habis beberapa, cuman perutnya nggak kenapa-napa. Mungkin setiap orang beda kondisi ya, kita maklumin aja gitu. Nah, untuk beberapa hal di sini yang aku sampaikan adalah pengalaman awal aku kena GERD gitu. Jadi untuk pertama banget aku kena GERD itu, oh ya, sebelum aku cerita panjang lebar, aku mau sedikit sharing ke teman-teman semua kalau seandainya GERD dan juga MAH itu adalah dua keadaan yang berbeda. Nah, kalau kata dokter spesialis aku dulu, mohon maaf ya kalau ada salah, ini sebatas pengetahuan aku dan juga pengalaman aja. Kalau menurut dokter spesialis aku dulu tuh, GERD itu satu step lebih kronis daripada MAH. Jadi, buat kalian-kalian di sini yang masih kena MAH karena telat makannya sembarangan, please jaga banget kesehatan kalian karena nanti kalau seandainya udah kena ke asam lambung itu susah banget sembuhnya. Percaya deh, di sini mungkin teman-teman semuanya yang sekarang lagi ngalamin asam lambung ngerasain sendiri gitu gimana perjuangan kalian tuh begitu panjang banget buat yang namanya sembuh dari asam lambung gitu. Nah, pas SMP itu aku udah lupa ya kenapa aku kena asam lambung. Intinya ada kebiasaan waktu itu tuh aku suka jajan yang sembarangan kayak cimol gitu atau jajan cilok yang pedes gitu-gitu tuh kan ngerusak ya. Jadi ada masa dimana aku tuh akhirnya sakit asam lambung. Cuman waktu itu beberapa hari doang sih, sekitar semingguan mungkin ya. Semingguan tuh udah sembuh gitu. Yang aku rasain cuman bolak-balik buang gas gitu. Habis itu perutnya kembung, terus kayak mual. Habis itu apa lagi ya? Keringet dingin pagi terus sore itu masih keringet dingin. Terus juga makan dikit udah kayak ngerasa kenyang banget gitu. Tapi waktu itu tuh aku nggak separah nanti aku jelasin yang lebih parah lagi. Itu nggak separah waktu aku kuliah GERD-nya. Jadi cuman beberapa minggu ya sembuh gitu loh. Cuman waktu itu aku ada rekomendasi dari teman aku, coba kamu konsumsi pisang tiap malam gitu. Aku coba dan ternyata besoknya udah mendingan gitu. Alhamdulillah ya. Coba aku nggak tahu juga sih itu mempan di awal atau enggak. Tapi ya emang kayak gitu keadaannya gitu. Nah, udah beberapa tahun nih sampai aku SMA GERD aku nggak pernah kambuh lagi. Alhamdulillah aku meskipun makan yang bener-bener sembarangan itu nggak pernah kambuh lagi. Terus sorry ya guys kalau aku bener-bener bolak-balik benerin kacamata soalnya ini tuh agak nggak sama gitu gara-gara tidurnya gimana sih kita. Oke lanjut. Terus yang parah kedua tuh pas aku kuliah. Oke, kuliah awal-awal kuliah pasti kita kayak kaget gitu kan ya, kayak beban kuliah tuh kayak gimana. Kuliah tuh nggak seindah
di sinetron-sinetron gitu. Ternyata kuliah tuh berat juga, kita harus sering lembur, dan jurusan aku juga mengharuskan aku lembur tiap hari ya. Bukannya apa, emang rata-rata aku tuh anak desain guys, jadi sering kayak deadline-nya tuh mepet banget gitu untuk gambar, desain gitu-gitulah. Nah itu tuh kayak tidurnya jarang, habis itu makannya tuh suka telat. Nah kadang tuh aku sehari makan cuman 2 kali, sekali gitu. Bandel banget emang. Dan ternyata efeknya ke perut aku. Dan waktu itu tuh pas hari Minggu, pokoknya hari libur tuh aku ya, waktu tuh aku iseng beli mie cup yang apa sih, pedes pokoknya, pop mie apa sih, lupa pokoknya deh. Dan itu tuh perut aku langsung panas, melilit, kayak bener-bener diperes gitu loh rasanya. Itu kayak nusuk-nusuk banget, dan akhirnya waktu itu juga perut aku tuh wah bener-bener sakit ya. Terus aku coba minta ke ibu aku pisang, karena kan sebelumnya aku kena pisang tuh ya. Jadi aku minta pisang buat nenangin perut aku gitu. Ternyata beberapa waktu kemudian mendingan gitu. Terus aku juga minum obat nih. Obatnya mungkin kalau waktu itu masih Melanta, Romak, itu tuh masih masih ngefek lah. Kalau sekarang udah nggak ngefek guys gitu. Ya udah aku minum, beberapa hari kemudian alhamdulillah reda gitu kan. Nah udah lama lambung aku nggak ada masalah, dan puncaknya beberapa bulan yang lalu aku sempat drop, bener-bener drop. Ini tuh kambuh yang terparah yang pernah aku alamin. Semoga ya Allah, semoga ini yang terparah, jangan lagi deh gitu. Aku sakit lambung tuh beberapa bulan, sampai 8 bulan sampai sekarang. Jadi guys, mohon maaf, sekarang aku masih survive banget buat sembuh yang namanya GERD atau asam lambung. Cuman sekarang udah mendingan gitu loh. Jadi aku mau sharing aja sih gitu. Jadi awal mulanya karena aku cemas. Siapa sih yang nggak cemas gara-gara pandemi COVID gitu? Ya COVID bener-bener bikin pusing gak sih gitu. Aku tuh emang dari dulu ada anxiety ya. Jadi rata-rata tuh ada hal dikit aku pikirin gitu, dan akhirnya jatuhnya ngedrop. Nah pas ngedrop itu kondisinya tuh waktu itu aku UAS ya. Nah malam-malam aku butuh camilan. Jadi aku buka tuh kulkas, aku ambil buah-buahan. Jadi waktu itu ada duku sama coklat, tuh aku makan. Dan makannya tuh pas aku begadang ngerjain tugas jam 1-an gitu lah ya. Habis aku makan, beberapa menit kemudian, itu aku habis banyak ya, habis kayak sebaskom gitu, aku habis duku, soalnya aku suka banget kayak yang asem-asem gitu. Habis itu nggak lama kemudian perut aku bunyi kayak kerucuk-kerucuk gitu lah, kayak orang lapar, padahal aku udah kenyang kan makan duku. Habis itu aku ngerasa, wah udah nggak beres nih, perut aku udah nggak beres. Ternyata lama-kelamaan kembung nggak selesai. Habis itu aku mikirnya, soalnya kan sebelumnya kalau aku sakit asam lambung atau sakit mah biasa, aku kasih obat sehari 2 hari udah sembuh. Nah ini ternyata nggak sembuh guys gitu. Waktu itu akhirnya aku periksain ke dokter, dikasih obat obat yang dosisnya tuh rendah gitu, kayak Promak gitu-gitu tuh nggak ada perubahan sama sekali. Dan itu aku diemin selama beberapa minggu karena aku ngerasa kan sensasinya biasa aja gitu. Ternyata beberapa hari setelahnya itu malam-malam aku tidur, aku kebangun dan kayak ngerasa kecekik gitu loh di leher, nggak tahu kenapa tuh kayak ada yang nyekik. Dan ternyata pas aku searching tuh itu asam lambungnya bener-bener naik sehingga dia kayak mau nyampe ke kerongkongan sini, istilahnya kayak gitulah, gimana sih kayak gitu. Nah akhirnya aku makan pir kan, buah pir tuh mengandung gas, jadi kalau kita makan otomatis ya gitulah. Tapi waktu itu aku plong ya makan buah pir. Akhirnya ya gitu deh, selama berbulan-bulan aku kena GERD sampai sekarang. Maksudnya sekarang udah mendingan, sebelumnya udah mendingan, tapi beberapa hari ini kambuh lagi guys, gara-gara aku pusing mikir skripsi. Nah gejala apa sih yang aku alamin selama aku kena asam lambung ini, itu bakalan aku share di video berikutnya ya, part 2 tentang asal mula aku kena GERD. Oke, bye, makasih.